Kadang-kadang kita ni keliru memahami, Pak. No kina no. Bapaknya tu berjudi terus, mabok gawinya, anaknya pasti masuk neraka. Sering kita berfikir seperti itu. No kina no itu berjilbab ada, sana sini pakai rok pandak, ahli neraka dia. Tahu dari mana, Pak? Tahu dari mana? Amal itu tergantung penutupnya. No kina no itu. Dia balik-balik di masjid, gawinya kajian baca Quran, imam masjid, pasti dia masuk surga. Tahu dari mana, Pak? Belum tentu. Karena amal tergantung penutupnya. Kita ini, Pak, masih ada potensi untuk sesat, untuk salah. Yang baik ada potensi untuk salah, yang buruk ada potensi untuk baik. Ada kisah, Bu, ada dua uang kancenian. Tiba-tiba mabok barang, berjudi barang, berzina barang, akhirnya mati si kok. Kemudian ringkas cerita masuk neraka. Di hari kiamat lalu dia ngomong, kanceku mana ngapa aku di WA di neraka? Malaikat jawab, kancengan bertaubat sehari setelah meninggal. Mak mana? Tak sama-sama laju di situ, Bu. Jadi tak boleh no kina itu dia berjilbab. Mengapa? Masuk neraka. Kina itu mabuk tu lagawi, masuk neraka. Kina itu anak itu dibesarkan oleh bapaknya dengan duit haram, anaknya pasti masuk neraka. Tahu dari mana, Pak? Mengapa sekarang kita berani mengambil peran Allah? Musa dibesarkan oleh Fir'aun. Fir'aun itu bukan cuman kafir, Fir'aun itu ngaku Tuhan, murtad lebih parah lagi. Manusia paling bejat yang Allah tampilkan di muka bumi namanya Fir'aun. Tapi ujungnya mak mana? Dibesarkan oleh Fir'aun malah jadi nabi. Itu Musa. Kan'an, anak Nabi Nuh. Kan'an kata Nuh, ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, naik nak ke atas bahtera, wala takum ma'al kafirin, jangan kau termasuk orang-orang yang kafir nak. Apa kata anaknya? Ya abati, wahai ayah, tenang baik. Sa'awi alal jabal, kaki aku naik ke atas bukit, ya'simuni minal ma', yang akan menyelamatkanku dari banjir bandang. Ya, tenang baik. Ujungnya apa? Kan'an mati kafir. Diasuh nabi malah mati kafir, diasuh Fir'aun malah jadi nabi. Sekarang ngapo kita berani mengambil peran Tuhan untuk menghakimi tetangga kita? Oh, kina itu ahli neraka, kina ini bakal masuk surga. Tahu dari mana, Pak? Aku akan berikan sekian contoh untuk memperkuat dalil bahwa amal itu tergantung penutupnya. Yang pertama, Bal'am bin Ba'ura. Siapa itu? Bal'am bin Ba'ura adalah seorang ulama. Dia Allah karuniai kekuatan doa. Segala yang didoakan oleh Bal'am bin Ba'ura pasti terkabul, Pak. Suatu ketika Musa sudah lolos dari kejaran Fir'aun, sudah selamat. Hampir kedatang sebuah tempat namanya Madian. Madian ini banyak raja-raja zalim. Lalu kemudian mereka kumpul, rapat internal. Musa sudah hampir sampai ke daerah Madian. Amendek benah, nega lagi Musa pasti jajah kita. Mak mana cara melawan Musa? Oh, kita lawan baik, dak terlawan. Fir'aun lagi dak tuntap sama Musa. Fir'aun tu raja paling hebat, militernya dak pernah kalah, dak terlawan sama Musa. Musa itu bukan berlaku lapis, laut dibelahnya, dak tuntap kita. Akhirnya ada yang ide, mak ini kian, Pak. Mak mana kalau kita minta bantuan Bal'am bin Ba'ura? Dia pacak berdoa, doanya dak pernah Allah tolak. Kita minta dia doakan supaya Musa celaka. Akhirnya raja-raja ini kumpul, pelah. Kita panggil Bal'am bin Ba'ura. Wahai Bal'am, Bal'am datang. Kau lihat peti-peti ini isinya emas galau. Mungkinlah 5 puso isinya emas galau, wahai Bal'am. Itu semua buat kau, wahai Bal'am, kalau kau mau bergabung dengan kami. Kemudian Bal'am bertanya, apa yang harus aku lakukan? Sang raja menjawab, Bal'am, kau ikut kami, doakan Musa celaka. Bal'am jawab, oh dia itu untap aku, dia itu nabi. Tak galak aku bergabung. Aku tak mau menggunakan doaku ini untuk hal keburukan. Baiklah. Kemudian raja ngomong, wahai Bal'am, kau jengok itu, hordeng dibuka, Bu. Wanita cantiklah berdiri di situ. Pakaiannya dari sutra, gelangnya dari berlian, cincin emas dan lain-lain. Akhirnya Bal'am berkata, yang wanita-wanita itu mana gadis-gadis itu? Ya Bal'am, kalau kau galak gabung sama kami, gadis-gadis itu untuk kau juga.
Balaam nyengok. Nah, taman mah itu uji Balaam. Akhirnya Balaam setuju. Kemudian sampai ke atas Bukit Husban, Musa lagi di bawah sedang tenda. Balaam berdoa, ya Allah, berikanlah kehancuran untuk harusnya Bani Israel, tapi Allah tidak izinkan lidahnya, malah tersebut nama Bani yang bayar dia, Bani Jabbar. Ya Allah, hancurkanlah Bani Jabbar. Ya Allah, selamatkanlah, harusnya ngomong Bani Jabbar, malah terpeletot Bani Israel. Allah tak pernah izinkan lidah Balaam. Akhirnya Balaam ngomong, tak pacak sama ini, lidahku terlalu terpeletot. Cari cara lain wahai Balaam. Baiklah, kata Balaam, Allah benci dengan penzina. Kalau ada suatu tempat yang berzina, pasti Allah murka. Jadi bagaimana? Kita siapkan seluruh gadis-gadis kita, suruh ngaco, suruh cantik, pasang dempul, eyeliner, segala macam. Alisnya buat mak ini, jilbabnya buat telengkung, segala macam. Lalu training mereka bagaimana cara menggoda. Akhirnya disiapkan. Gadis-gadis kasih baju, sutra, segala macam. Datang ke rombongan Musa, akhirnya pasukan Musa tergoda dan berzina. Kemudian Balaam naik ke atas Bukit Husban, lalu berdoa, ya Allah, hancurkanlah kaum yang berzina ini. Jadi dia tidak menyebutkan nama Musa. Jadi lidahnya tidak terpeletot. Hancurkanlah kaum yang berzina ini, ya Allah. Kemudian Allah turunkan sebuah penyakit, nama penyakitnya adalah penyakit Ta'un. Ta'un adalah penyakit yang tidak ada obatnya. Kalau itulah Pak pada kita ni ada Ta'un tu ama jemalah dia tahu obatnya no Ta'un ni dengan ni kalau itu. Ta'un akhirnya penyakit Ta'un itu kena mewabahi semua pasukan Musa, hanya beberapa yang tidak berzina yang selamat, yang lain mati. Akhirnya Musa mulai berpikir, kita pergi dari tempat ini. Musa berjalan di pagi hari, di sore harinya dia dapati dirinya dan pasukannya berada di tempat di mana mereka berangkat. Artinya terputar-putar sanalah. Kemudian langsung Musa berdoa pada Allah, ya Allah, ada apa ini? Beri petunjuk ya Allah. Kemudian Allah katakan, wahai Musa, ini adalah doanya Balaam bin Ba'ura. Ya Allah, angkat ya Allah penyakit Ta'un dari kaumku ini. Kemudian Allah kabulkan, Allah angkat penyakitnya kaum Musa. Kemudian Allah cabut rahmatnya Balaam. Balaam tidak bisa lagi berdoa, sampai akhirnya Balaam meninggal dengan lidahnya terjulur. Coba bayangkan Bu, ulama doanya selalu Allah kabulkan, tergoda dengan harta dan wanita, pada akhirnya Allah putuskan dia mati kafir. Jadi tidak boleh sekali lagi kena itu tato seluruh badan, neraka pada dia. Tahu dari mana Pak? Tak boleh. Balaam bin Ba'ura, ulama yang doanya tidak pernah Allah putuskan, selalu Allah kabulkan, pada akhirnya mati dalam keadaan kafir. Kisah yang ketiga, Khalid bin Walid. Waktu terjadi perang Uhud, berhadapan kaum muslimin dengan kaum kafir, tinggal percikan takbir Allahu Akbar, tumburan pasukan ini, dar perang. Rasulullah pasukannya taruh di Jabal Rummat, ahli panah. Rasul bilang, wahai para pemanah, kalau sekarang sniper mungkin, jangan turun dari bukit Jabal Rummat. Apapun yang terjadi, jangan turun di sini. Siap ya Rasulullah. Kemudian percikan takbir Allahu Akbar, pasukan musyrikin dengan muslimin tabrakan di tengah, brak perang. Dari atas sniper pasukan Jabal Rummat tabak, tas di panah. Pasukan musyrikin sudah mulai goyang. Karena mereka goyang, sudah hampir terdesak, muslimin menguasai kondisi. Mereka hampir dapat kemenangan. Kemudian yang di pucuk ngomong, kita lur di bawah, menang sudah. Kina jema di bawah lah berebut harta rampasan, berebut ghanimah, berebut harta rampasan. Amendihi di pucuk sinilah dek kebagian lagi kita. Jadi mak mana? Oh tuhun. Kemudian komandannya ngomong, tak boleh. Kata Rasul, apapun yang terjadi jangan ada yang turun. Sudah mama itu. Pas dilihat di bawah tambah banyak jema berebut harta Bu. Kanolah menang. Yang lain mikir, nek na aneng kan igau jahai ini. Pela dihituhun. Aman woi. Turun semua. Tersisa tinggal beberapa orang saja. Turun. Khalid bin Walid, panglima perang dari kaum musyrikin. Saat itu beliau komandan kavaleri, pasukan berkuda musyrikin. Komandannya Khalid bin Walid. Dia nyingok pas Jabal Rummat kosong, posisi sniper kosong. Akhirnya dia bawa pasukan berkudanya mutar di belakang Jabal Uhud. Sampai di belakang Jabal Uhud, pasukan yang tinggal berapa orang saja di atas Jabal Rummat dia gempur.
Perang habis di pucuk, dikuasai oleh Khalid bin Walid. Kemudian Khalid turun ke bawah dengan pasukannya. Akhirnya Muslim terkepung. Ini Muslim, ini musyrikin. Perang. Tak, Khalid mutar dari belakang, kuasainya atas, lalu jepitnya mak ini. Muslimin terjepit di tengah. Pada akhirnya apa? Panglima perang Uhud dari kaum muslimin, Hamzah bin Abdul Muttalib, wafat dalam keadaan perang. Sahabat-sahabat penghafal Al-Quran banyak yang wafat. Sampai Rasulullah SAW giginya kena lembing, pelipisnya kena anak panah, busur panah, berdarah Rasulullah. Dalam keadaan seperti itu, Khalid semangatnya nekan muslimin, matikan kalau, habis kalau baca, ditekan. Tapi Rasulullah berhasil menyelamatkan diri ke atas bukit Uhud sehingga lolos dari pengejaran. Coba lihat, Khalid bin Walid pengen nian bunuh Rasul. Kalau baca mati di sinilah Muhammad itu. Tapi pada akhirnya setelah perang Uhud, kemudian Islam disebarkan dan lain-lain, Khalid bin Walid dapat hidayah masuk Islam. Kemudian Khalid bin Walid menjadi panglima perang, memimpin kaum muslimin dalam perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah itu kaum kafir jumlahnya 250.000, pasukan muslimin cuma 40.000. Tidak imbang. Yang menyelamatkan kaum muslimin itu siapa? Pimpinannya adalah Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid tidak pernah kalah. Setiap dia perang, panglima perang tidak pernah dikalahkan. Di tangan Khalid bin Walid, Islam disebarkan semakin luas. Pada akhirnya, jema yang nak membunuh Nabi, tapi malah akhirnya jadi sahabat mulia. Coba bu, kalau cuma sekedar berjudi, sekedar mabok, pernah tak terbersit nak membunuh Nabi? Kalau belum pernah, belum besar dosanya pak. Santai baik. Karena apa? Amal tergantung penutupnya. Makanya jangan lupa selalu berdoa semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Jadi apa Ustaz judul kajian kita? Alhamdulillahirabbil alamin dan husnul khotimah. Itu poinnya, Pak. Awali segala sesuatu dengan syukur. Kemudian jangan lupa berdoa pada Allah semoga kita ini ujungnya kaget mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita tidak tahu bu siapa yang galau-galau ini. Oh, Ustaz Rian alim, sekolah di Pakistan, baca-baca Quran, sering ngisi kajian. Apa itu semua menjamin aku masuk surga? Belum tentu, Pak. Bapak saat ini yang tato di seluruh badan, mabok tulagawi, berzina entah di mana-mana. Tapi ketika Allah taruh hidayah itu, 80 tahun usia Bapak, satu hari Bapak bertaubat cuman sehari, lusanya Allah wafatkan, tetap surga, Pak. Apa kata Allah? Ana abdun inda zanni abdi. Aku adalah hamba, aku adalah tergantung prasangka hambaku. Kalau hambaku berasangka aku ni masuk surga, aku masukkan ke surga, kata Allah. Kalau hambaku berpikir, wah aku ni masuk neraka, Allah akan masukkan ke neraka. Jadi apa caranya? Husnuzon. Allah selalu punya cara supaya hambanya masuk surga, Pak. Kita yang ada di sini, insya Allah masuk surga kalau, amin. Amin. Allah yang jamin, bukan aku yang jamin. Mana buktinya? Allah selalu punya cara. Contohnya apa? Yang punya duit sedekah, Pak. Ustaz ngatik duit amanah sedekah. Sedekah kecil, sedekah duku untuk kajian. Siapa tahu karena duku itu Allah ridho, akhirnya karena duku itu Allah masukkan kita ke surga. Siapa yang tahu, Pak? Ya, Ustaz, aku ni duit ngatik, jangan nak beli duku, dak katik gala aku ni, Ustaz. Allah tetap punya cara supaya Bapak masuk surga. Apa caranya? Enjoknya bini cerewet, Pak. Supaya apa? Bini cerewet kita sabar. Akhirnya masuk surga karena apa? Karena sabar. Jadi bini cerewet itu anugerah, Pak. Luar biasa. Ustaz, biniku ni ada cerewet, Ustaz. Dia nerima apa saja. Buntu pula aku nih. Jadi bagaimana cara Allah supaya kita masuk surga, Ustaz? Allah kasih tampang kita yang jelek supaya tetangga kita menghina dan kita sabar. Banyak, Pak. Allah selalu punya cara bagaimana supaya kita bisa dapat surganya Allah. Tenang baik. Tak usah sekali-sekali merasa angku bahwa kita lebih mulia daripada orang lain sehingga kita bisa menghakimi khaitu masuk surga, khaitu masuk neraka. Jangan sampai, Pak. Tak boleh.